Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartiana. Saya akan membahas sedikit tentang isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jadi, secara teori, utang luar negeri itu merupakan salah satu bentuk program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, utang luar negeri digunakan untuk mengatasi kesenjangan tabungan dan digunakan untuk menutupi kelangkaan dana, hasilnya untuk membayar cicilan dan bunganya. Namun, pada kenyataannya, utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk belanja pembangunan, sebagian malah digunakan untuk menutupi cicilan utang pokok dan bunganya. Karena adanya sistem Fisher Paradox, situasi di mana semakin banyak utang luar negeri dilakukan, semakin besar pula akumulasi utang luar negeri, cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru, sehingga terjadinya net transfer sumber-sumber keuangan di Indonesia ke pihak-pihak kreditur asing. Harapannya, utang luar negeri ini mampu membiayai beberapa proyek yang dilakukan pemerintahan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan terindikasi dan naiknya nilai produk domestik bruto, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang bisa menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran, dan mampu melunasi utang lainnya serta mampu menjadi negara yang sejahtera dan makmur, serta utang luar negeri tidak lagi bertambah di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yaitu investasi asing atau penanaman modal asing. Investasi asing merupakan kunci di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan praktek di Indonesia. Dilihat dari data penanaman modal asing di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih fluktuatif. Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam yang berlimpah seharusnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya di Indonesia ekspor lebih rendah daripada impor ke Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi di Indonesia selama ini berkontribusi pada pertumbuhan impor, terutama bahan baku dan bahan penolong, sementara ekspor berjalan lambat bahkan tidak mampu menyamai laju impor. Harapannya, Indonesia mampu meningkatkan tingkat ekspor dan mengurangi barang impor mewah. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dapat diambil dari latar belakang masalah yang di atas, yaitu apakah ada pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian apakah ada pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya adakah pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, yang terakhir apakah pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembatasan masalahnya adalah berdasarkan identifikasi masalah di atas tersebut. Penelitian ini khusus membahas mengenai pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya untuk menguji apa pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk menguji apa pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk menguji apakah pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Manfaat penelitian. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktisi. Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang berstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Teknik pengumpulan datanya, data yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu dari World Bank, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik. Pengujian ini meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
Uji multikolineritas apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolineritas pada model regresi tersebut. Kemudian uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Autokorelasi itu sendiri merupakan pelonggaran asumsi klasik yang menyatakan bahwa dalam pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara error term. Kemudian uji hipotesis F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terkait. Kemudian uji hipotesis T atau parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait apakah bermakna atau tidak. Kemudian analisis regresi linear berganda. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.